Sampean-sampean udah pada denger belum? Itu si Ayu, istrinya si Asep, yang baru nikah seminggu lalu, tiba-tiba meninggal Sabtu kemarin. Ucap bapak-bapak yang baru datang ngumpul di ronda malam hari. Wah, masa sih pak? Bukannya mereka kelihatan sehat-sehat saja semenjak pindah ke kampung sebelah? Saut lainnya. Beneran pak? Emangnya sampean gak denger siarannya toh? Si bapak yang tadi nimpalin itu bilang kalau dia gak denger, soalnya tadi lagi maton di sawah. Mereka pun akhirnya membahas topik itu pas lagi kumpul dan salah seorang bapak-bapak tiba-tiba menimpali. Mungkin sebelumnya udah ada riwayat penyakit bawaan kali pak, terus kambuh dan akhirnya tak tertolong. Timpal Pak Nano. Yang lain pun mengangguk mendengar ucapan Pak Nano. Mereka mungkin berpikir sama seperti Pak Nano. Namun si bapak yang tadi pertama heboh bilang kalau si Ayu itu gak ada riwayat penyakit apapun. Katanya dia meninggal di kamar dan ditemukan dalam kondisinya pucat membiru. Dan katanya sudah 3 hari ini. Katanya arwah Ayu ini gentayangan. Warga pun kadang sering nampakin penampakan Ayu. Mendengar itu, semua yang lagi berkumpul langsung pada merinding. Dan karena takut, akhirnya mereka pun mengganti topik pembahasan. Ih, saya jadi merinding pak. Iya sama, udah bahas yang lain saja sih. Ketika malam mulai larut, Pak Nano ini mendadak izin pamit pulang karena besok dia harus pergi ke toko materialnya. Bapak-bapak, saya pulang duluan ya. Buru-buru amat pak, ini masih jam berapa? Iya pak, soalnya besok kan saya harus ke toko material. Ya wes pak, kalau gitu pulangnya hati-hati ya. Ya pak, pamit yo. Dia pun segera beranjak pulang dengan menggunakan motornya. Setibanya di rumah, Pak Nono pun membuka pintu dengan kunci serepnya yang beliau simpan di bawah pot. Lalu setelahnya menuju ke sebuah kamar yang selalu dikunci. Dia masuk ke sana dan menutup pintunya kembali dan dia menyalakan sebuah dupa. Lalu membacakan sesuatu di depan sajen yang sudah ada di sana. Dan di dalam sajen itu ada sebuah tali pocong dalam sebuah kendi tanah liat. Kala itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya itu. Bau dari dupa yang dibakar itu membuat suasana mencekam dan merinding. Akan tetapi bagi Pak Nano sudah terbiasa, jadi dia tidak takut. Setelah melakukan ritual rutinnya itu, dia segera kembali ke kamarnya. Dan ternyata dalang kematian Ayu adalah Pak Nano sendiri. Dia menebalkannya demi pesugihan. Dan Pak Nano ini mengambil tali pocong milik si Ayu. Dan selama ini Pak Nano membaur dengan warga seolah bukan apa-apa. Serta biar gak ada warga yang curiga, Pak Nano ini mempunyai sebuah toko bangunan material yang selalu ramai pembelinya setiap hari. Usahanya itu dia rintis semenjak 1 tahun yang lalu. Namun awalnya dulu Pak Nano ini bukanlah orang berpunya. Dia hanya orang biasa. Hingga suatu waktu dia mulai pesugihannya dan menjadi seperti ini. Bahkan istri dan anaknya sudah tahu kalau Pak Nano menjalani pesugihan. Malam itu, setelah melakukan ritualnya, Pak Nano beranjak ke kamar mandi terlebih dahulu karena dia ingin cuci kaki serta buang air kecil terlebih dahulu. Saat Pak Nano berada di kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Namun Pak Nano belum melihat di mana wujud dari suara itu. Pak Nano pun merinding. Akhirnya dia segera menyelesaikan buang air kecilnya itu. Kala itu Pak Nano berjalan menuju ke kamar. Dia melewati dapur terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya dia melihat di dapur ada sosok wanita yang tengah berdiri. Namun wanita itu membelakangi Pak Nano. Dia pun penasaran siapa wanita itu. Dan beberapa saat kemudian wanita itu akhirnya menoleh ke arahnya. Dan betapa terkejutnya dia melihat sosok itu yang ternyata adalah arwah Ayu yang baru meninggal beberapa hari. Wajah arwah Ayu itu sayu dan sedih sekali. Setelahnya sosok itu pun pergi menghilang. Pak Nano masih terpana kala itu. Dia terdiam dengan kedua mata yang melotot. Hingga akhirnya Pak Nano tersadar dan dia segera berjalan menuju ke kamar. Pak Nano mendapati istrinya Bu Karin udah tidur duluan. Dia pun merebahkan tubuhnya di samping Bu Karin hingga akhirnya terlelap dengan sendirinya. Flashback 1 tahun yang lalu
sebelum Pak Nano menjalani pesugihan. "Pak, aku minta uang bulanan, udah ada belum? Ini berasnya sama gula udah mau habis," ucap Bu Karin. Kala itu Pak Nano hanya memberikan uang 50 ribuan saja, dan membuat Bu Karin kesal, karena dengan segitu dia hanya bisa beli sedikit, belum juga keperluan bumbu dapur lainnya, dan itu pun harus cukup sampai 5 harian. 50 ribuannya cuma 2 lembar. "Bapak ini gimana? Jadi suami kok gak becus? Coba cari kerjaan lain atau gimana sih, Pak?" Pak Nano hanya menghela nafasnya dan diam, tidak meladeni istrinya, karena percuma saja, nanti pasti kalah. Pak Nano ini hanya bekerja sebagai penjual kacamata eceran dan topi biasa di sebuah pasar, dan bahkan sehari pun tidak mesti ada yang beli. Dan hal itu membuat Pak Nano selalu kena omel Bu Karin malam harinya karena kebutuhan selalu kurang. Usai Bu Karin meninggalkan Pak Nano dan pergi ke warung, Pak Nano pusing dan memilih duduk di depan teras rumah dengan rokok kreteknya. Selang beberapa saat Bu Karin kembali dari warung, wajahnya terlihat tertekuk dan bersungut-sungut karena merasa masih kesal. Pak Nano ini minta untuk dibuatkan kopi, namun Bu Karin menolak dan menyuruhnya untuk buat sendiri saja. Dan kemudian Bu Karin pun masuk melenggangkan kakinya ke dalam rumah. Pak Nano pun hanya menghela nafas melihat kelakuan istrinya yang selalu begitu. Akhirnya Pak Nano pun mengalah dan membuat kopi sendiri malam itu. Untungnya masih ada gula dan kopi. Dia pening harus bagaimana lagi supaya bisa jadi kaya dan mendapatkan uang lebih banyak untuk sekedar menutup kebutuhan, bahkan untuk menutup keinginan-keinginannya yang lain. Setelah membuat kopi, Pak Nano kembali lagi ke depan teras rumah sembari memikirkan nasibnya itu dan menikmati suasana malam hari. Singkat waktu, esok harinya Pak Nano pun beranjak membawa dagangannya dan mangkal di pasar seperti biasa. Namun sebelum berangkat seperti biasa, dia sarapan terlebih dahulu dan pamitan pada anak istrinya. Setelahnya Pak Nano pun segera berangkat menuju ke pasar. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga. Dia duduk termenung, menunggu pembeli untuk datang dan membeli dagangannya. Hari pun semakin siang. Panas terik matahari begitu menyengat. Pak Nano masih bisa setia menunggu kedatangan pelanggan. Namun belum ada satupun yang datang menghampiri. Selang beberapa saat, di depan pangkalannya itu, Pak Nano melihat kakek itu tak sadar kalau dompet lusuhnya itu terjatuh dari sakunya. Pak Nano mencoba meneriakinya, namun sayang tidak terdengar karena si ojek sudah jalan kencang. Akhirnya Pak Nano pun memungut dompet itu dan hendak menyimpannya dulu. "Kek, kakek!" teriaknya sambil melambaikan tangan ke arah kakek itu. "Yah, udah jauh. Aku simpan dulu aja lah." Akhirnya Pak Nano kembali duduk di pangkalannya itu sambil menunggu ojek yang tadi datang. Singkatnya, selang beberapa jam kemudian si ojek yang tadi mengantarkan si kakek kembali lagi ke pangkalannya. Dan tiba-tiba datang seorang bocil ke lapak Pak Nano dan membeli 2 kacamata hitam plastik dagangan Pak Nano seharga 25 ribu. Setelah pelanggan pergi, Pak Nano ini nitip dagangannya pada tukang jual aqua di samping lapaknya. Dia mau izin pergi dulu sebentar. Pak Nano kemudian membawa dompet si kakek tadi yang isinya ternyata uang dan berniat untuk mengembalikannya. Pak Nano menghampiri si tukang ojek tadi dan memintanya untuk mengantarkan ke rumah kakek yang tadi order ojek itu. Namun Pak Nano hanya bilang mau ada perlu saja. Dia tak menyebutkan maksudnya yang mau mengembalikan dompet si kakek. Usai menempuh perjalanan sekitar beberapa menit, sampailah Pak Nano di sebuah desa yang bahkan dia nggak pernah ke sana. Si ojek membawanya masuk ke dalam banget dan melewati kebun-kebun hingga sampailah dia pada sebuah gubuk yang berdiri sendiri di tengah-tengah kebun itu. Pak Nano sempat ragu, apakah ini benar rumah si kakek? Dan abang ojek itu pun mengiyakan. Dia juga bilang kalau dia tahu kalau kakek tadi dia adalah seorang yang pintar gitulah katakan ya. Mendengar hal itu Pak Nano pun kaget. Namun masih dengan niat awal, Pak Nano hanya mau mengembalikan dompetnya aja. Pak Nano meminta ojek untuk menunggunya sebentar dan segera menyambangi rumah itu. Kala itu rumahnya kakek tersebut, pintunya tertutup. Pak Nano pun segera mengetuk pintunya terlebih dahulu. Dan setelahnya kakek itu keluar. Sebut saja namanya Mbah Surip. Dan Pak Nano segera menyerahkan dompet itu padanya.
Setelahnya Mbah Surip pun mengucapkan terima kasih pada Pak Nano. "Kamu siapa ya?" "Kenalin kek, saya Nano. Saya datang ke sini mau mengembalikan dompet kakek yang tadi jatuh di depan lapak saya. Ini Mbah." "Waduh, makasih Yole. Kamu sudah jujur dan mau mengembalikan dompet saya." Namun Mbah Surip ini menatap mata Pak Nano dan tiba-tiba berucap sesuatu. "Kalau kakek boleh tahu, apakah kamu ini sedang pusing memikirkan sesuatu?" Pak Nano pun mendadak bingung saat ditanya itu dan dia menjawabnya sambil sedikit nyengir. "Iya ini Mbah, biasa urusan ekonomi. Pengennya sih punya uang banyak Mbah. Cuma ya nyatanya sehari cuma dapat sedikit." Mbah Surip pun hanya tersenyum dan setelahnya Pak Nano pun hendak pamitan mau kembali ke pasar. Karena kasihan si ojek juga udah nunggu di depan rumah tuh sana. Namun sebelum pergi, Mbah Surip ini bilang pada Pak Nano, "Kalau kamu mau, datanglah ke sini sore hari pas kamu sedang luang. Nanti akan Simbah bantu biar kamu cepet kaya." "Ya, hitung-hitung terima kasih karena kamu sudah mengembalikan dompet." Pak Nano pun mengangguk. Dan sebenarnya dia masih bingung dengan ucapan Mbah Surip itu. Kemudian dia pun segera kembali ke pasar dengan ojek yang tadi. Setibanya di pasar, Pak Nano membayar si ojek dengan uang tadi dan hanya sisa 5.000. Namun akhirnya Pak Nano pun dapat pembeli lagi sore harinya. Ada seorang bocah yang beli topi di tempatnya seharga 25.000. Dan jadilah hari itu Pak Nano membawa ke rumah uang 30.000 saja. Belum juga dipotong modal. Malam harinya Pak Nano waktu sedang dudukan sama Bu Karin di rumah, Pak Nano ini bilang soal pertemuannya tadi dengan Mbah Surip. Tapi sebelumnya seperti biasa, Bu Karin ini meminta uang hasil hari ini. "Pak, mana uangnya? Dapat berapa hari ini?" ucapnya sambil menengadah tangannya. Lalu Pak Nano pun meraih saku celananya dan mengambil uang hasil jualan hari ini. "Ini Bu uangnya." "Ini bukannya nambah malah 30.000. Kemarin 50.000 aja kurang, malah lebih kurang lagi." "Udahlah Bu, syukuri dulu saja. Sebenarnya sih hari ini Bapak dapat 50.000 Bu. Terus yang 20.000 kemana?" "Tadi siang itu ada kakek-kakek naik ojek lewat depan pangkalan. Terus dompetnya jatuh. Bapak panggil gak denger. Akhirnya Bapak ngembaliin dompet itu naik ojek." "Ya ampun Bapak." "Tapi Bu, ternyata kakek itu dukun loh. Tadi kakek itu bilang sama Bapak kalau dia bisa membantu Bapak biar kaya raya dan punya banyak uang Bu. Tapi Bapak masih bingung Bu, maksudnya apa?" Dan Bu Karin pun menyuruh Pak Nano untuk datangin Mbah Surip lagi. Barangkali nanti bisa membantu. Usai mendapat persetujuan Bu Karin, dia pun akan memutuskan mendatangi Mbah Surip besok Kamis sore. Setelah obrolannya itu membuat Bu Karin menghilangkan kekesalannya akibat diberi uang sedikit dan tidak ngomel-ngomel lagi. Dan malam itu pun akhirnya Pak Nano dan Bu Karin memutuskan untuk tidur karena sudah larut malam. Kamis pun tiba dan di jam 3 sore Pak Nano dengan motor bututnya pergi menuju ke rumah Mbah Surip. Dan setibanya di sana, Pak Nano segera mengetuk pintu rumahnya dan beliau muncul lalu menyuruh Pak Nano masuk ke dalam. "Ayo, mari silakan masuk ke dalam." "Oke Mbah, terima kasih." Setelahnya Pak Nano dan Mbah Surip pun duduk di ruang tamu. Di dalam Pak Nano langsung bilang, "Mbah, maksud ucapan Mbah yang tempo hari itu gimana kejelasannya ya Mbah? Soal yang katanya supaya bisa cepat kaya dan punya banyak uang." Kemudian Mbah Surip pun menjelaskan dan menawarkan pada Pak Nano untuk melakukan pesugihan saja. Dan Mbah Surip tidak mematok mahar untuknya, karena itu semacam tanda terima kasihnya pada Pak Nano. "Aku bisa membuatmu banyak uang dengan cara melakukan pesugihan. Apa kamu sanggup?" Pesugihan Mbah?" "Iya, tapi nanti kamu tidak perlu membayar maharnya. Karena itu anggap saja sebagai tanda terima kasih saya kepadamu." Saat itu Pak Nano pun terdiam sejenak memikirkan apakah dia akan menerima tawarannya Mbah Surip itu. Mbah Surip ini bilang bahwa pesugihan yang ditawarkannya itu adalah pesugihan tali pocong kembang manten, di mana nanti Pak Nano harus menumbalkan seorang pengantin baru. Kemudian nanti mayatnya dikubur. Pak Nano harus mencuri tali pocongnya dan juga mengambil bunga yang baru ditaburkan di atas makamnya. Pak Nano ngeri mendengar itu.
Namun ketika Mbah Surip bilang, ini pasti cespleng, ampuh, akhirnya Pak Nano pun nekat mencobanya. Pak Nano yang tertarik dengan ucapan Mbah Surip, dia pun nekat karena dia juga sudah bosan hidup miskin, apalagi setiap harinya selalu diomelin istrinya. Setelahnya Mbah Surip melakukan ritual. Dia mengambil sebuah kendi dari tanah liat dan menaruhkan kemenyan di dalamnya yang sudah dibakar duluan. Tak lupa, Mbah Surip membaca mantra-mantranya dan mendadak suasana malam itu sangat mencekam. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu dan membuat jendela serta pintu rumahnya Mbah Surip itu menggebrak-gebrak sendiri. Pak Nano pun merinding. Kala itu, tubuhnya juga gemetaran karena takut melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Surip. Bau kemenyan yang dibakar itu sangat khas sekali. Mbah Surip terlihat sangat fokus sekali sembari memejamkan kedua matanya dan mulutnya berkomat-kamit membaca mantranya. Setelah beberapa saat kemudian ketika suasana kembali normal, ritual pun selesai. Mbah Surip kemudian memberikan kendi itu pada Pak Nano dan menyuruh Pak Nano nantinya untuk menaruh tali pocong dan kembangnya itu ke dalam kendi tersebut dan diletakkan di nampan yang ada sesajen kembang 7 rupanya, dan dia harus mencari tumbal 4 bulan sekali. Mbah Surip juga memberikan saran untuk mencari tumbalnya, serta Mbah Surip juga memberikan beberapa butir batu berwarna hitam yang sudah dicambi-cambinya. Pak Nano harus datang ke suatu acara pernikahan dan disuruh untuk melemparkan 1 kerikil itu ke rumah yang akan ditinggali pengantin cewek. Maka nanti malamnya si mempelai perempuan itu akan tewas usai didatangi sosok yang sudah melakukan ikatan perjanjian dan dijadikan tumbal. Maka esoknya pun si cewek bakalan dikubur kan. Nah, Pak Nano tinggal menjalankan aksinya, yaitu ritual selanjutnya. Setelah paham apa yang Mbah Surip jelaskan, Pak Nano mengucapkan terima kasih dan segera beranjak pulang. Mbah Surip pun mengangguk menjawab ucapannya Pak Nano. Singkat cerita, Pak Nano melakukan semua yang disarankan oleh Mbah Surip. Dan sebelumnya Bu Karin ini sudah dijelaskan semua tentang apa yang dikatakan oleh Mbah Surip. Bu Karin pun setuju-setuju saja karena dia sudah bosan hidup miskin. Namun Bu Karin gak mau ikut payah. Dia nanti hanya mau tinggal enaknya saja. Maksud payah di sini itu capek ya. Dan Pak Nano pun melakukan semua itu sendirian. Pagi itu Pak Nano yang sedang sarapan bersama dengan anak istrinya, dia menjelaskan apa yang sudah dilakukannya semalam. Beneran Pak, baguslah kalau gitu. Ibu juga udah bosan hidup miskin. Yang penting Bapak saja yang melakukan sendiri. Ibu gak mau ikutan. Iya ya, Ibu tenang saja. Nanti yang apa diinginkan Ibu sama Fikri akan Bapak kasih semuanya. Asik, gak sabar aku Pak jadi kaya raya, timbal Fikri. Tapi kita jangan bilang siapa-siapa ya, hanya rahasia kita. Iya Pak, tenang saja. Sudah sana, kamu berangkat sekolah Fik. Setelah Fikri sudah pamitan berangkat sekolah, Pak Nano bertanya pada Bu Karin soal hajatan yang ada di hari itu. Kala itu, di desa sebelah ada sebuah hajatan pernikahan. Dan kebetulan Pak Nano diundang ke acara itu. Mereka adalah anak dari kenalannya Pak Nano. Setibanya di acara tersebut, Pak Nano mencari kesempatan dan melemparkan batu kerikil dari Mbah Surip ke sekitar rumah si pengantin. Setelahnya Pak Nano pun pamitan untuk pulang dan memberikan amplop kondangan ke pemilik hajatan. Dan benar saja, di malam kedua setelah pernikahan, si pengantin dikabarkan waktu tidur sendirian karena suaminya lagi sibuk di depan, tiba-tiba pintu kamarnya mendadak tidak bisa dibuka dan datanglah sosok. Sosok itu langsung menghabisi nyawa si pengantin perempuan tersebut. Okta yang melihat sosok menyeramkan itu langsung ketakutan. Dia ingin lari tapi tidak bisa, hingga akhirnya sosok tersebut berjalan semakin dekat dengan kedua matanya merah menatap tajam. Dan setelahnya, sosok itu mencekik leher Okta sampai dia sesak nafas dan akhirnya tewas. Singkatnya, Okta, pengantin perempuan, ditemukan suaminya yaitu Dayat telah tewas dengan wajah pucat dan membiru, semua tubuhnya membiru juga. Dan esoknya siaran pun terdengar di toa-toa musola. Esoknya langsung jenazah Okta langsung dimakamkan. Usai tahu letak makam Okta, malam harinya Pak Nano menjalankan aksinya dan mengambil beberapa bunga di makam sebelum digali. Setelahnya dia lanjut bongkar itu makam, dan setelahnya Pak Nano menyobek kain kafan Okta sampai membentuk sebuah tali kafan dan memasukkannya ke sakunya.
Hembusan angin malam saat itu sangat mencekam dan ngeri, apalagi Pak Nano berada di kuburan tengah malam dan sendirian. Rasa takut itu musnah dengan rasa kemiskinan yang Pak Nano alami. Kala itu Pak Nano merinding. Hawa dingin menusuk ke dalam tulang tubuh karena angin yang kencang. Setelah Pak Nano mengubur kuburan itu kembali dan menatanya serapih mungkin agar sesuai awal, agar tidak ada yang curiga. Setelahnya dia segera beranjak ke rumah. Setibanya di rumah, dia masuk ke ruang khusus dan melakukan ritual sesuai arahan Mbah Surip waktu itu. Tali kafan dan kembang yang didapat dari makamnya lalu dimasukkan ke dalam kendi tanah dan diberikan kemenyan. Lalu kemudian kendi itu diletakkan di atas nampan yang sudah ada sesajen kembang 7 rupa. Pak Nano melakukan ritualnya dengan mulut komat kamit, membacakan mantranya. Asap mengepul di dalam ruangan disertai dengan hembusan angin kencang. Beberapa saat kemudian, ritual pun sudah selesai. Setelah melakukan ritual, Pak Nano ini menutupkan kain pada sesajen yang disajikan dan kemudian lanjut pergi tidur. Esok paginya, usai anaknya Fikri berangkat ke sekolah, Pak Nano mengecek kembali ke ruangan ritual, dan saat membuka kain yang menutupi sesajen di baliknya, terdapat tumpukan uang yang sangat banyak sekali. Tak hanya uang, ada juga beberapa perhiasan yang entah munculnya dari mana, jumlahnya banyak sekali. Anehnya, sesajen-sesajen dan kembang-kembangan yang tadinya ada di nampan sudah hilang semua. Akhirnya Pak Nano pun segera memberitahu Bu Karin tentang uang itu. "Bu, Ibu, kesini Bu!" teriak Pak Nano. "Ada apa sih Pak teriak-teriak? Ini Bu, lihat, kita sugih Bu." "Pak, ini beneran Pak. Akhirnya kita banyak uang Pak dan kaya raya." "Ya Bu, kita gak pusing lagi, gak mumet lagi, gak dihina sama tetangga lagi. Kita bisa nyaur utang Bu." Bu Karin pun girang, dan dia bangga kini punya banyak uang. Namun usai memikirkan sesuatu karena takut dicurigai warga, Bu Karin menyuruh Pak Nano ketika nanti ditanya warga tentang uang itu, dia menyuruh untuk beralasan dapat uang warisan dari keluarganya yang jauh. Bu Karin juga menyuruh Pak Nano untuk bikin usaha agar tidak terlihat mencurigakan, dan Pak Nano pun berencana mau buka toko material saja. Singkat cerita, bulan depannya Pak Nano pun mulai membangun toko material dan mulai jualan di tokonya. Para warga juga tidak curiga usai Pak Nano menjelaskan alasan dustanya itu. Namun, meskipun Pak Nano sudah punya banyak uang, rumor tentang teror sosok Okta ini ramai terdengar di kampung sebelah. Tak elak, sosok itu juga meneror keluarganya, Pak Nano. Namun Pak Nano meskipun takut, dia mencoba menganggapnya biasa saja dan tidak menceritakan terornya itu kepada teman atau tetangganya karena nanti bisa curiga. Suatu malam, Pak Nano yang sedang duduk di ruang tengah sendirian sambil nonton TV, tiba-tiba saja Pak Nano dikejutkan dengan suara wanita yang menangis dan meminta tolong. Tolong saya." Sontak Pak Nano pun terperanjat dan dia langsung menoleh ke belakang. Namun Pak Nano tidak melihat apa-apa di sana. Namun suara sosok wanita itu masih terdengar jelas di telinganya. Tolong. Suaranya itu disertai dengan tangisan. Pak Nano pun langsung merinding kala itu. Dia benar-benar takut. Saat Pak Nano mematikan TV-nya, tiba-tiba saja kaget kala jendela di ruang tengah terbuka sendiri. Brak! Akhirnya Pak Nano pun hendak menutup kembali jendela itu. Namun saat dia menoleh di balik jendela, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita yang mirip dengan Okta. Akhirnya Pak Nano segera lari terbirit masuk ke dalam kamarnya dan dia langsung tidak beraturan nafasnya. Semenjak itulah Pak Nano jadi orang punya banyak uang, tokonya juga laris. Namun dia masih mencoba berbaur dengan warga agar tidak ketahuan. Bahkan setelahnya, dia melakukan ritual lagi saat tiba waktu menumbalkan seorang pengantin lagi. Kembali ke masa sekarang, 1 tahun setelah melakukan pesugihan dan sudah 3 kali melakukan ritual penumbalan. Pagi harinya Pak Nano pun terbangun dari tidurnya dan setelahnya dia pergi ke ruang tempat ritual dan mengambil hasil uang setelah menumbalkan Ayu. Kali ini Ayu yang ditumbalkan. Bu Karin juga senang banget kala itu karena dia juga dapat bagian dari hasilnya. Bu Karin juga menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya dan setelahnya Fikri berangkat ke sekolah. Sementara Pak Nano kemudian beranjak datang ke toko materialnya. Setibanya di toko, Pak Nano menuju ke meja kasir dan beberapa pekerjanya juga mulai berdatangan. Hari itu banyak juga yang mampir ke toko material. Sementara di waktu lain, Asep masih merasa sedih atas kepergian istrinya itu. Dia masih tak menerima fakta itu.
Dia merasa ada kejanggalan dalam kematian istrinya itu, namun dia tidak tahu kenapa. Kala itu, dia banyak sekali merenung di dalam kamarnya dan dia bergumam sendiri seakan berucap pada Ayu yang sudah tidak ada. Dia bergumam menyuruh Ayu untuk menunjukkan mengapa alasannya meninggal. Orang tua Asep merasa sedih melihat keadaan anaknya itu. Bahkan sudah dibantu oleh mertuanya yang menyuruh Asep untuk mengikhlaskan Ayu, namun masih tetap saja Asep ini benar-benar kehilangan. Hingga malam harinya, Asep yang matanya begitu sembab, dia lelah dan akhirnya tertidur. Namun dalam tidurnya itu, dia bermimpi didatangi Ayu dan sosok itu menangis. Sosok yang mirip Ayu juga berkata kalau dirinya itu mati gak wajar. "Mas, tolong aku mas, aku mati dibunuh oleh..." Namun belum selesai, Ayu itu berucap, Asep ini malah terperanjat, bangun dan semenjak itu malah tambah kepikiran dengan kematian Ayu dan mimpinya itu. Kemudian Asep tidur lagi berharap agar mimpi itu lanjut. Namun setelahnya dia tak bermimpi ketemu Ayu lagi dan membuat dirinya jadi sedih. Semenjak kematian Ayu dan telah dikorbankan, kali ini Pak Nano merasakan sesuatu yang berbeda. Entah kenapa teror sosok Ayu yang ini sangat marah padanya. Berbeda dengan teror-teror sosok tumbal-tumbal yang sebelumnya. Bahkan teror kali ini lebih mengerikan karena sosok itu seringkali menjatuhkan barang atau bahkan sampai mecahin gelas di dapur, seolah ingin menunjukkan eksistensinya akan amarahnya itu. Tak hanya Pak Nano yang ketakutan dan diganggu, Bu Karin dan Fikri juga mengalami hal yang sama. Sementara itu di tempat lain, Asep ini kemudian menceritakan kepada keluarganya soal mimpinya itu. Beberapa keluarganya yang mendengar itu sedikit ragu tentang cerita Asep, namun Asep memaksa untuk mencari tahu kebenarannya. Akhirnya ayahnya akan memanggilkan Pak Leknya, yaitu Pak Lek Joko, yang kebetulan mengerti soal begituan. Usai ba'da maghrib, Pak Lek Joko yang tadi sudah ditelepon akhirnya tiba di rumah Asep. "Pak Lek, semalam saya mimpi didatangin istri dan dia minta tolong sama saya. Tapi dia tiba-tiba ngilang, gak bilang minta tolong apa." Usai mendengar penjelasan singkat tentang apa keluhan Asep itu, Pak Lek Joko mengungkapkan bahwa itu bukanlah arwah Ayu. Karena sebelumnya Pak Lek Joko sudah menerawang apa yang terjadi dengan Ayu, melainkan sosok Korin yang menyerupainya dan kemungkinan dia ingin menyampaikan pesan kepada yang masih hidup. Akhirnya Pak Lek Joko akan mutusin untuk melakukan mediasi dan memanggil sosok Korin Ayu tersebut. Salah satu keluarga Asep dengan sukarela menawarkan dirinya, dan akhirnya dia pun melakukan prosesi mediasi, dan dia pun kerasukan sosok yang mendatangi mimpi Asep. Saat itu Pak Lek Joko memanggil Korin Ayu, sebut saja ya Korinnya ya, dan dimasukkan ke dalam orang salah satu keluarganya Asep. Sosok itu berkata bahwa dia tewas dijadikan tumbal oleh si pemilik toko material, dan mereka langsung berpikir soal Pak Nano. Namun mereka sama sekali tidak curiga dengan Pak Nano sebelumnya, karena memang Pak Nano ini hanya kelihatan orang biasa saja, dan bahkan kadang suka ngumpul bareng dengan warga. Akan tetapi sosok itu tetap kekeh berkata bahwa Pak Nano lah dalang di balik ini semua, bahkan kematian-kematian pengantin sebelumnya. Namun Pak Lek Joko sempat ragu, karena kebanyakan iblis atau setan pasti akan berbohong untuk menggoda manusia, memberikan tipu daya. Singkatnya, sosok itu meminta beberapa orang dari keluarga Asep untuk datang ke rumah Pak Nano nanti jam 11 malam, dan sosok itu akan membuktikannya. Setelah berucap seperti itu, sosok itu keluar dengan sendirinya dari raga orang yang kerasukan tersebut. Dan orang yang kerasukan itu pun akhirnya lemas sekali tubuhnya dan pucat. Setelahnya dia diberikan air putih supaya tenang. Setelah berpikir sejenak, tak ada salahnya untuk mencoba. Mereka akan diam-diam bertamu di rumah Pak Nano larut malam nanti. Sementara di rumah Pak Nano, malam itu saat menjelang pukul 11, karena mereka tidur lebih awal tadi, tiba-tiba Fikri ini di dalam kamarnya diganggu oleh sosok Ayu itu, dan membuatnya lari ketakutan menuju ke kamarnya Pak Nano dan Bu Karin. Tolong saya," ucap sosok Ayu. Wajahnya pucat dan menyeramkan, sehingga membuat Fikri sangat ketakutan sekali kala itu. Namun ternyata hal yang sama terjadi di kamar Pak Nano dan Bu Karin. Mereka yang terlelap tidur diganggu sosok itu. Saat sosok itu tiba-tiba memecahkan kaca jendela yang berada di kamar. "Prang!
Tolong saya, tolong saya." Pak Nano dan Bu Karin yang ketakutan melihat hal itu segera berlari keluar, namun malah tabrakan dengan Fikri dan terjatuh semua mereka. Mereka bertiga berlari ke arah pintu depan, namun berbagai macam vas tiba-tiba terlempar sendiri ke arah mereka. Hingga sampailah Bu Karin dan Fikri ini terkena lemparan salah satu vas kaca dan membuat mereka terjatuh terkapar pingsan tak sadarkan diri. Pak Nano yang ketakutan, dia mencoba berlari ke depan, namun ternyata tak hanya sosok Ayu yang mengganggunya. Sosok-sosok tumbal yang sebelumnya juga pada berdatangan dan mengepung Pak Nano. Semua sosok yang sudah dijadikan tumbalnya itu datang dengan wajah yang murka serta menyeramkan sekali. Sampai pada akhirnya Pak Nano ini pingsan dan pintu depan rumahnya terbuka dengan sendirinya. Sementara itu Asep ditemani Pak Lek Joko dan 3 orang lainnya termasuk ayahnya Asep datang ke rumahnya Pak Nano yang ada di desa sebelah. Mereka kemudian meminta didampingi Pak RT juga untuk berkunjung ke rumahnya Pak Nano. Setibanya di sana, mereka malah dikejutkan dengan pintu yang terbuka sendiri padahal sudah larut malam. Tambah terkejut lagi ketika mereka mendapati Pak Nano yang terkapar di lantai dan Bu Karin serta Fikri anaknya yang juga ada darah di dahinya akibat kena pecahan. Di sekitarnya banyak pecahan beling membuat semua bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Kala itu Asep merasa mulai semakin yakin dengan sosok Korin Ayu yang mencurigai Pak Nano. Selang beberapa saat Pak Nano ini mencoba disadarkan dan kala itu dia dikerumuni orang-orang banyak. Pak Nano pun kemudian diberikan minyak kayu putih, namun belum sadar juga. Namun sial Pak Nano, ini malah mengigau ketakutan dan berkata hal yang sangat fatal. Tolong, jangan ganggu aku Ayu. Aku minta maaf, tolong jangan ganggu aku." Begitu kata Pak Nano. Sontak semua orang kaget mendengar itu, apalagi Asep. Dia yang murka hendak membangunkan paksa namun ditahan orang-orang. "Kurang ajar, tak pateni kowe." "Mas Asep, sabar mas, sabar." Asep sudah benar-benar kehabisan kesabaran kala itu. Tapi dia mencoba tenang saat ditahan orang-orang. Selang beberapa saat Pak Nano pun tersadar dan Asep ini langsung mengumpat kata kasar kepada Pak Nano. Dan Pak Nano juga bingung saat mendapati ada banyak orang di rumahnya dan ada juga keluarga Ayu, korban sebelumnya. "Kurang ajar kamu Pak, dasar biadab, jahat bajingan. Demi harta kekayaan kau membuat orang yang tak bersalah mati gentayangan." "Maksudnya apa ya? Sudah gak usah ngelak lagi. Selama ini Bapak melakukan pesugihan kan dan menumbalkan Ayu istri saya." Kala itu beberapa orang atas izin Pak RT untuk menggeledah rumah. Mereka menemukan ruangan ritual Pak Nano yang ternyata belum dikunci dan mereka mendapati beberapa peralatan sesajen di sana. Akhirnya dengan bantuan Pak RT yang terus mencoba menginterogasi Pak Nano dan Pak Nano yang disudutkan atas kemarahannya Asep, dia pun akhirnya mengakui perbuatannya. Asep benar-benar murka kala itu. Dia hendak menghajar Pak Nano namun dihalangi lagi oleh orang-orang. Esok harinya Pak Nano, Bu Karin dan Fikri dikerumuni massa yang sama saja terkejut saat tahu merekalah dalang kematian setiap pengantin baru yang mengalami hal-hal janggal. Warga sempat mau main hakim sendiri namun berhasil dihalau usai pihak kepolisian datang dan segera membawa keluarga Pak Nano ke tahanan. Para warga yang masih kesal, mereka melampiaskannya dengan merusak rumah Pak Nano dan menjarah isi toko material Pak Nano. Dan entah kenapa usai sebab kematian Ayu ini terungkap, Asep ini sudah mulai sedikit lega, namun belum sepenuhnya karena belum sempat menghajar Pak Nano. Singkat cerita, Pak Nano tidak bisa dihukum secara pidana dan hukum sosial yang berlaku untuknya. Dan kehidupan pun terus berlanjut. Kabarnya setelah diteror terus oleh sosok-sosok yang ditumbalkannya, Pak Nano menjadi edan hingga dibawa ke rumah sakit jiwa oleh pihak keluarga. Sementara itu Bu Karin kerasukan dan mencekik Pak Nano saat kunjungan menjenguk Pak Nano di rumah sakit jiwa. Setelah mencekik dan Bu Karin pun meloncat ke dalam sumur yang ada di rumah sakit tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk Fikri tidak tahu kabarnya, katanya dia ikut saudara dari pihak Pak Nano. Dan kisah ini pun selesai
Semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Jangan terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan hanya karena ingin harta berlimpah dan kekayaan yang instan. Bekerja keraslah dan berdoa, karena bekerja merupakan ibadah. Hasilnya menjadi rezeki kita atas berkah yang didapatkan. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, seharusnya memberikan contoh yang baik bagi istri dan anaknya. Pertebal iman dan perbanyak ibadah kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa. Masih banyak kisah-kisah yang belum terungkap. Dan di sini, di Tony FS berusaha membacakan kisah tersebut yang sudah dibumbui oleh kalimat-kalimat penguat supaya alurnya jelas dan kita bisa menikmatinya sebagai hiburan dan juga sebagai pelajaran untuk kita semua. Lagi-lagi tentang pesugihan, ujung-ujungnya selalu begitu kan? Nah, maka dari itu, suatu saat jika kita berada di titik terendah kita, jangan sekali-kali pun untuk merambah ke dunia pesugihan tersebut ya. Tetap sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai.